banyak sekali. Jadi di ibu profesional sendiri terdiri untuk kebetulan di awal tahun ini ibu profesional mempunyai roda komunitas baru disebut dengan New Chapter. Di mana New Chapter ini harapannya adalah untuk memuliakan para membernya supaya tidak apa ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu, jadi tidak semuanya dalam satu wadah, tapi dengan passion yang berbeda-beda akhirnya tidak apa ya, tidak spesifik gitu, tidak tajam gitu untuk tujuannya. Nah, di New Chapter ini dibagi menjadi ada 5 komponen. 5 komponen itu adalah yang pertama kampung komunitas, yang kedua ada Selasar Institute, kemudian ada komponen Taman Sejuta Cinta, kemudian ada komponen KIPMA atau koperasi ya, semacam koperasi, betul, dan komponen Airchip. Ini riset ya, tentang riset, terus sumber daya, itu semuanya ada di betul, ada di sini. Nah, untuk kampung komunitas sendiri, itu mewadahi ibu dan calon ibu yang tergabung di IP, yang mempunyai passion sama, mempunyai hobi yang sama, untuk lebih mengasah hobinya, karena di dalam kampung komunitas ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Contohnya di sana ada yang namanya Rumbel, rumah belajar. Berarti ada ketemuan playdate, pelatihan segala macam gitu ya, untuk mengasah kebisaan mereka gitu ya, Oma ya. Kalau di kampung komunitas itu. Betul, sesuai dengan passion mereka. Ada diskusi, sharing-sharing, tapi tetap mengedepankan yang namanya code of conduct, karena kita ada, setiap komunitas pasti ada code of conduct yang harus diikuti oleh setiap membernya. Itu untuk menjaga kemuliaan member juga ya. Jadi tidak boleh berdiskusi melewati batas COC yang sudah ditentukan. Jadi kita punya kayak rambu-rambu gitu, COC gitu ya, Oma ya? Betul. Ya. Itu tadi yang dari kedua. Yang kedua dari Selasar Institute ya? Selasar Institute. Nah, Selasar Institute ini adalah tempat belajarnya para ibu yang ingin, itu tadi di awal saya sudah katakan, untuk meningkatkan kualitasnya sebagai perempuan, sebagai ibu maupun sebagai istri. Nah, di Selasar Institute itu ya seperti kita kuliah, tapi kuliah menjadi seorang ibu dengan tahapan-tahapannya. Jadi ada beberapa tahapan di ini. Jadi kayak kita sekolah SD, SMP gitu aja, ada naik kelas, naik jenjangnya. Gitu ya. Jadi dari yang awal itu adalah matrikulasi. Tahapan pertama adalah matrikulasi, di mana di sini itu ibu dikenalkan untuk mengenali diri sendiri. Dikenalkan untuk bagaimana bisa mengenali diri sendiri, mengenali anak, mengenali suami, bisa berkomunikasi efektif. Itu kan sebenarnya awal atau gerbang untuk mencapai tahapan berikutnya. Dan itu ketika matrikulasi dinyatakan lolos, karena itu ada tahapannya sekitar 9 pekan mengikuti prosesnya, dan ada tantangan-tantangan yang harus dikerjakan. Setelah lolos bisa mengikuti kelas selanjutnya, Bunda Sayang. Bunda Sayang ini atau singkatan ya, betul, singkatannya adalah Bunsai. Di Bunsai ini nanti akan belajar tentang bagaimana proses pendampingan, kita mendampingi proses belajar anak. Jadi ibunya belajar bagaimana cara mendampingi anak itu, supaya anak itu belajarnya fun, menarik, tidak kaku gitu. Entah belajar matematika, entah belajar tentang kehidupan sendiri gitu. Jadi ibunya sendiri yang harus punya kurikulum. Kan tahapnya kalau Bunsai udah lolos, bisa mengikuti ke Bunda Cekatan. Naik kelas. Kalau udah selesai ngeberesin anak, punya ilmunya, langsung naik kelas ke Bunda Cekatan gitu ya. Cekatan, buncek ya. Jadi ibu itu memang harus gesit ya, gesit dalam secara fisik maupun gesit secara proses pemikiran. Dan gesitnya pun harus tepat ya. Jadi di buncek ini akan banyak belajar tentang, khususnya kita menggali potensi diri. Dan bagaimana setelah kita tahu potensi diri, kita tahu bagaimana mengembangkannya. Jadi kan selama ini kadang ibu-ibu suka
aku kayaknya nggak punya kemampuan apapun nih gitu. Urusannya dapur, sumur, Ya, aku kasur gitu kayaknya ya. udah gini-gini Itu aja aja. deh, nggak punya kemampuan apapun. Salah sebenarnya. Semua orang dikasih kemampuan, cuma kadang kita nggak paham, nggak Dan belum bisa digali menelaah. gitu ya. Ya, nggak bisa meresapi sebenarnya aku tuh kemampuannya di mana. Nah, itu di sini nanti akan akan gimana sih caranya kita mengenali diri kita sendiri. Bagaimana kita melejitkan kemampuan kita sendiri. Gitu setelah kita Kemampuan yang selesai terpendam. Kemampuan yang terpendam mungkin ya. Jadi setelah sekian lama berkutat sama anak, rumah dan suami, nah, terus langsung di kelas ini kita memunculkan potensi-potensi yang ada gitu ya, Oma ya. Betul. Nah, luar biasa. Jadi ibu itu nanti berdaya di segala sisi gitu, baik dia secara individual, kemudian dia sebagai istri dan dia sebagai ibu. Semuanya itu cemerlang gitu. Nah, itu kan yang disebut profesional adalah cemerlang ketika menjalani sesuatu gitu ya. Dalam hal ini sesuatu itu adalah sebagai seorang ibu itu tadi. Nah, itu gitu. Di Bunda Cekatan ya, Oma ya? Betul. Nah, nanti akan ada tahapan lagi. Saya agak lupa. Bunda Salehah dulu atau Bunda Produktif dulu, antara dua itu ya, Oma ya? Ya. Oh, sorry. Produktif dulu, baru Salehah. Nah, baru Salehah. Ini saya tidak bisa menerangkan lebih detail lagi karena untuk sampai saat ini tahapan baru sampai ke Bunda Cekatan. Artinya, baiklah, kalau kita sudah produktif itu artinya kalau kita sudah mengenali passion, kita sudah tahu, kita bakatnya di mana, kita akan naikkan tingkatannya menjadi bagaimana kita bisa produktif. Gitu. Itu di Selasar Institute. Iya, betul. Selanjutnya di komponen yang ketiga. Sekali. Yang ketiga adalah sejuta cinta, taman sejuta cinta, namanya juga sejuta cinta. Jadi banyak cinta, bukan berarti di yang lain-lain tidak ada cinta, tapi di sini memang lebih ke seperti kemanusiaan ya. Jadi bergeraknya ya, khususnya untuk internal member, misalnya dia akan menggodok program-program yang sifatnya kemanusiaan, pendampingan terhadap ibu yang memang mempunyai khususnya misalnya single parent yang harus berjuang menafkahi keluarga. Nah, di Bunda di Sejuta Cinta ini ada program pendampingan bagi para ibu yang memang membutuhkan. Misalnya terakhir ini tidak memungkiri kita terkena efek dari pandemi ya. Nah, ini yang bergerak untuk mencari jangan-jangan di IP Jakarta ada nggak sih yang misalnya dari sisi dia sendiri terkena, ada member yang terkena terpapar penyakit ini. Kita juga mengeksekusi dengan misalnya yang harus isolasi diberikan misalnya sembako karena mereka tidak bisa kemana-mana, kita dibantu dengan sembako. Kemudian kalau misalnya dia terdampak secara psikologis, akan diberi bantuan secara psikologis juga misalnya dengan psikolog untuk paling tidak meringankan secara psikologisnya. Kemudian masih banyak program lagi di Sejuta Cinta, misalnya ada member yang mengalami musibah yang paling menjadi garda terdepan untuk bagaimana supaya bisa secara kemanusiaan kita hadir di tengah-tengah member adalah ya tim Sejuta Cinta ini. Sejuta Cinta tadi. Gitu, ya. Gitu. Selanjutnya yang keempat, komponen keempat yang keempat adalah KIPMA. Jadi ini adalah koperasi ya, semacam koperasi khusus di ibu profesional. Gitu. Kenapa sih KIPMA ini buat apa? Untuk kita memberdayakan ekonomi mikro ya khususnya untuk para member ini. Kan kita tahu ya namanya ibu-ibu sekarang itu kreatif sekali. Kadang ada yang mempunyai produk sendiri malah. Banyak sekali member yang mempunyai produk sendiri. Nah, ini kita memfasilitasi untuk membantu memasarkan
produk-produk dari para member kita yang mempunyai produk, atau misalnya nggak punya produk tapi dia menjalankan bisnis jual beli. Nah, itu bisa juga melalui ingin misalnya bekerja sama dengan Kipma atau menjualnya di bursa Kipma. Boleh saja. Jadi ini untuk memfasilitasi member supaya dagangannya atau produknya bisa dipasarkan. Nah, kooperasinya mungkin nggak cuma menjual juga, tapi diajarin cara bisnis itu gimana, marketingnya apa, kayak gitu ya, Oma. Berarti segala hal yang berbau dengan bisnis itu adanya di Kipma gitu. Iya, betul. Dan yang terakhir, Mbak, adalah Airship. Nah, ini itu jadi tim yang khusus menghandle resource-nya ibu profesional. Di ibu profesional misalnya khususnya Jakarta, itu punya sumber daya apa saja sih misalnya? Oh, ada dokter, ada psikolog, ada seperti saya sendiri bidan, ada tim IT, ada guru, apa saja profesi, ada pengacara, ada perawat, ada make up artist, ada macam-macam ya. Gitu. Dengan berbagai profesi, betul. Jadi di sini itu akan terlihat sekali kita itu punya sumber daya apa. Nah, ketika kita butuhkan nanti untuk misalnya seperti mentorship, misalnya kita mau ada kegiatan keluar tentang keluar tentang kecantikan. Walaupun ibu rumah tangga, kita bekerja di domain, tetap dong ya harus terlihat cantik. Nah, diajak nggak usah jauh-jauh pergi untuk les make up. Nah, kita bisa tuh bikin workshop dan narasumbernya kita ambil tuh dari Airship, karena kita sudah, ya betul, karena kita sudah punya SDM database-nya ya. Ya, betul. Jadi untuk kita, dan oleh untuk semuanya. Untuk semuanya. Gitu. Iya, gitu.